Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih bagi teman-teman yang hadir di acara hari ini, yaitu kita belajar bareng PSAK 402. Kalau dulu seingat saya PSAK 102 ya, jadi Real Murabaha. Nah, Murabaha ini akat-akat yang sering dipakai di instansi lembaga keuangan seperti bank syariah dan koperasi syariah. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi insya Allah kalau mungkin kita tidak terlalu belajar akadnya Nji, Bapak Ibu, karena bukan ranah dari kita. Kita hanya membahas soal prakteknya seperti apa sih kalau akad murabahah itu dipraktekkan di akuntingnya. Walaupun memang nanti akan ada beberapa versi Nji. Cuma ini versi ini yang akan saya sampaikan ini sudah melalui diskusi dengan salah satu apa namanya perumus juga senior saya di IAI yang memang fokusnya di untuk pembentukan regulasi akuntansi secara syariahnya itu gimana, akuntansi syariah terutama. Jadi di situ kita sudah sering banget diskusi bagaimana case ketika saya kemarin megang koperasi itu eh, penerapannya di accountingnya seperti apa, dan alhamdulillah sudah brainstorming dengan beliaunya dalam beberapa kali, dan itu akhirnya apa namanya kami terapkan ke aplikasi yang sekarang dipakai sama ex kantor saya yang lama, KSBB Universe. Jadi semua yang ada di aplikasi itu ketika misalnya eh, apa namanya orang Tidak. ada yang murabahah beli kredit ya, bayar nyicil. Nah, bayar nyicil itu secara jurnal sudah tidak manual lagi, tapi sudah otomatis beserta dengan rumus-rumusnya. Jadi dengan begitu, alhamdulillah teman-teman di KSBB, kita menyingkatnya Koperasi Sirka Berkah Bersama itu KSBB, alhamdulillah sudah fokus ke bisnis, tidak perlu fokus ke hal-hal yang berbau akunting. Jadi teman-teman bisa fokus lebih kepada analisa bisnisnya, kelayakan, apakah memberikan kredit ini layak atau enggak. Nah, itu lebih bisa fokus ke situ. Jadi mungkin saya share terlebih dahulu apa namanya materi yang akan saya bawa. Sebentar, nggih. Mohon ditunggu terlebih dahulu. Kelihatan, J, Bapak Ibu, J. Jadi PSAK 402 Murabaha. Eh, kita next. Oh, terpencet. Nah, mungkin sebelum masuk ke ini, nah ini kondisi lembaga keuangan di Indonesia berdasarkan data yang saya dapat di internet sih. Jadi bank umum kita masih sekitar 22.322, sedangkan di bank syariah kita masih 1.994. Kalau dilihat dari total persentasenya, bank syariah itu masih sekitar 8% dari total apa namanya lembaga keuangan di Indonesia. Ini masih bank nih, belum belum yang lain, karena kalau data yang kemarin saya dapatkan sedikit mudah itu apa namanya data yang ada di perbankan. Jadi ini data pada umumnya. Next. Nah, kita langsung aja karena kita nanti tidak terlalu bahas soal apa namanya soal akad-akadnya. Jadi kita cuma preview dulu perihal akad murabah itu seperti apa. Jadi akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Jadi jual beli barang, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita kalau secara akadnya ya kita jual beli barang, bukan jual beli uang. Jadi barang kalau yang kami praktekkan di koperasi yang saya pegang kemarin adalah ketika misalnya ada anggota mau beli contoh HP untuk kredit. Nah, kalau oh ya, disclaimer juga bahwa ini opini kami tim pribadi, bukan berdasarkan
apa namanya dan apa istilahnya ini, yang yang kami praktekkan adalah berdasarkan opini kami pribadi yang menurut kami itu lebih syar'i itu kalau menurut kami gitu. Jadi kalau seperti sebenarnya kalau ada beberapa ini kalau teman-teman pakai murabahah itu biasanya pakai akad wakalah. Nah, kalau di kami yang kami praktekkan kami nggak pakai akad wakalah karena itu ada sedikit arah-arah yang menurut kami agak kurang pas dalam melakukan jual belinya. Jadi seakan-akan memberikan uang, ya akhirnya memberikan uang. Tapi kami di koperasi yang saya pegang kita benar-benar menghindari itu. Jadi yang dikasihkan ke jual beli memang nanti barang. Jadi mungkin nanti nextnya bisa kita lihat seperti apa. Halaman selanjutnya. Nah, ketentuan umum di akadnya ini, akad murabahah bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang. Jadi bank membelikan barang yang diperlukan atas nama bank dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank harus menyampaikan semua hal yang terkaitan dengan pembelian. Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Nah, ini kalau ketentuan umum akad murabahah. Nah, cuma kalau yang di kami praktekkan, kami tidak pure murabahah. Kalau murabahah itu singkatnya seperti ini, Bapak Ibu. Apa namanya? Kami beli, misalnya kita beli HP nih ya. Barang itu harganya 3 juta. Kemudian nanti kita jual ke apa namanya? Ke yang bersangkutan itu 3.500.000. Nah, kalau kita pakai ketentuan dari umum murabahnya, itu kita harus menyampaikan ke beliaunya bahwa kita beli barang ini 3 juta, kita jual ke beliaunya 3.500.000. Nah, ini akan menunjukkan bahwa koperasi atau lembaga itu dapat keuntungannya berapa. Jadi 500.000 kayak gitu. Nah, kalau di kami kemudian apa namanya berdiskusi dengan salah satu ustadz pembina. Ada juga akad di mana itu kita juga tidak perlu menyampaikan ininya apa namanya harga perolehannya. Jadi kalau ini kan murabah itu jual beli amanah ya karena harus disampaikan gitu. Nah, sedangkan kalau di sini mungkin kita bisa cek di internet kita pakai apa namanya kata-kata taksit. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi taksit itu dalam istilah bahasa Arab itu berarti jual beli dengan sistem kredit atau cicilan. Nah, kalau di taksit itu sebenarnya sama dengan murabah secara ini ya, cuma beda nama akadnya, tapi kita tidak wajib apa namanya menyampaikan harga belinya berapa, terus kita harga jualnya berapa. Kita langsung harga jualnya aja. Jadi sebenarnya secara secara apa namanya, secara prakteknya sebenarnya sama, cuma bedanya nanti di dokumen di akad kayak yang tadi kita tidak menyampaikan ke pembelinya itu misalnya B kita beli 3 juta, kita jual 3.500.000. Ya, kalau murabah kita misalnya apa namanya? Kita 3 juta itu kita beli, kita sampaikan bahwa kita beli HP ini 3 juta, kita jual ke beliaunya 3.500.000. Seperti itu. Tapi kalau pakai akad dengan taksit ini, jadi kita langsung aja, kita jual HP ini ke Bapak sebesar 3.500.000 dengan tempo sebesar ini. Mungkin kalau nanti ada DP ya sebesar ada DP-nya. Jadi seperti itu. Sebenarnya tidak tidak ada yang terlalu membedakan jadi di apa namanya secara hakikatnya cuma nanti bedanya di dokumen akad bahwa kita nanti tidak menyampaikan adanya harga penyampaian harga beli beda dengan murabah. Kalau murabah itu harus disampaikan seperti itu jual beli amanah soalnya. Jadi lembaga bank atau koperasi yang memakai akad murabah ya mau tidak mau harus menyampaikan seperti itu. Ya kita kembali ke slide yang tadi. Nah, alur murabahah.
Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita disclaim bahwa ini yang kami lakukan prakteknya di apa namanya di koperasi yang kemarin. Jadi mungkin ada pertanyaan-tanya loh, kan kalau di apa namanya yang disarankan di DSN MUI itu boleh pakai akad wakala. Nah, kami enggak, kami menghindari itu karena memang ada sedikit apa namanya menimbulkan keraguan di situ karena alhamdulillah anggota kami mending milih yang simpel aja Mas. Kita pengennya apa namanya jual beli biasa aja sudah. Jadi akhirnya seperti ini. Jadi di sisi kiri ini ada namanya anggota itu mengajukan pembelian ke ke tengah ini yang berupa gedung ini ada bank. Nah, itu mengajukan pembelian minta misalnya kayak gini minta beli mobil. Nah, kemudian mobil itu kita beli langsung ini kami jual langsung ke beliaunya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada penyerah terimaan uang untuk apa namanya eh anggota ini untuk kemudian dia membeli barang itu sendiri. Jadi kami menghindari itu, kami benar-benar membeli barangnya terlebih dahulu, bahkan kadang beberapa barang itu ngendon dulu di kantor untuk kemudian kita sudah janji kapan akan akad sama pembelinya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian sering ada pertanyaan loh, Mas, gitu Bapak kita itu apa enggak repot ya? Seperti itu. Ya, apa namanya? eh kalau di kita seperti itu biasanya nanti eh, akadnya pas gini sebenarnya nggak repot juga sebenarnya Ibu Bapak. Jadi ketika kita beli ya kita langsung aja apa namanya beli barangnya kemudian kita jual seperti itu. Kalau misalnya nggak jadi ya itu memang risiko dagang seperti itu. Tapi kan setelah dalam prakteknya kami waktu melakukan akad seperti ini alhamdulillah sebanyak 300-an akad itu nggak ada yang istilahnya eh, nggak jadi beli. Tapi karena gini, kalau mereka nggak jadi beli, misalnya dalam suatu saat itu nggak apa-apa, nanti barang itu akan kami kembali jual ke anggota yang lain. Tapi nanti kami kasih tanda seperti apa ya? Kalau di bank itu kita pakai, mungkin kalau mereka pakai ini ya slick ya, SID ya. Tapi kita kan nggak ada kalau di koperasi. Tapi ya kita ketandai aja karena berarti beliaunya kurang serius kita ketika ngajukan pembelian gitu. Karena alhamdulillah selama 300-an lebih akad kita nggak pernah seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Chandra Irawan. Karena akadnya jual beli bagaimana dengan soal PPN? Ya sebenarnya kalau soal PPN kita kadang include kadang tidak dimasukkan sih Pak. Itu sih yang kita ini kan yang kita lakukan. Tapi lebih baiknya memang itu diinkludkan. Jadi memang nanti kan pasti ada perihal PPN masukan dan PPN keluaran J itu. Itu nanti teknis banget. Jadi itu nanti kalau bahas itu nanti terlalu panjang karena kita nanti lebih bahas ke apa namanya akad murabahanya. Nah, apakah nanti karena nanti unsurnya nanti PPN-nya apakah mau dimasukkan ke harga perolehan atau gimana? Nah, itu nanti panjang Pak Chandra. Tapi nggak apa-apa nanti itu next. Kita lebih membahas ke apa namanya akad jual belinya dulu. Bagaimana pengakuan ketika ini jalan cicilan, ketika ini beli, dan ketika ini apa namanya eh karena kan kalau dari segi laporan keuangan koperasi syariah atau seperti bank syariah itu kan kalau kita pakai sistem accrual apa dagang itu kan jadinya eh, laba di depan ya Pak. Jadi kita kan tidak mungkin seperti itu. Kalau kita kan pasti ketika ada orang yang cicil berarti ada apa namanya ada margin yang diakui. Nah, kemudian eh, marginnya itu bagaimana menentukannya? Nah, itu yang nanti kita bahas. Nanti itu masuk ke akun apa, ke apa namanya, ke jurnal yang gimana. Nah, itu nanti itu yang kita bahas terlebih dahulu. Tapi eh, alhamdulillah kalau kalau yang kami praktekkan selama ini belum ada. Ya pasti ada yang macet, Pak. Itu pasti ada yang macet. Namanya jual beli kredit pasti ada yang macet. Ketika kita analisa bagus, tapi ternyata ketika dipraktekkan itu ada yang ini bayar ini, nah itu pasti ada. Tapi alhamdulillah sepanjang yang kami jalani persentase macetnya itu
Nggak banyak, nggak banyak karena alhamdulillah eh, teman apa namanya koperasi yang kami bangun itu berawal dari komunitas. Jadi secara edukasi itu sudah terbangun di awal. Ketika misalnya pun mereka menyampaikan ada case kayak begini. Ada salah satu anggota itu beli mobil waktu itu Expander, karena qadarullah sudah membayar sekitar 4 bulan. Nah, bulan kelima keenam minta keringanan karena uangnya dipakai untuk nikahan anaknya. Ya, jadi ya kita mau gimana? Kalau di kita nanti itu lebih ke dalam lagi, kita nggak ada denda, Pak, Ibu. Makanya mungkin harganya kita up lebih lebih apa namanya lebih besar di awal. Jadi misalnya untuk menghindari ada itu harga memang kita lebih besar. Karena kalau akad murabah kalau sudah terakad harganya misalnya 10 juta ya 10 juta enggak boleh ada denda. Kita lebih ngikutin yang itu. Karena denda enggak ada efeknya juga sih sebenarnya secara ini. Secara apa namanya ketika kita praktekkan di lapangan denda itu ya apa namanya ya memang karakter orangnya sih ya memang nggak mau bayar mau mau apa namanya mau ditagih seperti apapun kalau karakternya sudah jelek ya pasti menghindar nah ini walaupun ada denda ya itu percuma juga Pak karena secara case itu lebih ke harus kita terapkan memang 5C-nya di depan itu ya karakter eh, kapital kolateral terus apa namanya capacity nah itu yang sebenarnya waktu saya megang pertama kali koperasi itu yang dikuatkan karena ketika saya perhatikan ketika saya megang koperasi, pemberian kredit ke anggota itu tidak berdasarkan data atau tidak berdasarkan ini data yang valid atau gimana, tapi berdasarkan feeling. Wah, kalau feeling ya agak repot ini, Pak. Jadi harus benar-benar berdasarkan data seperti kalau dulu di bank itu ya harus benar-benar dianalisa orangnya pendapatannya berapa, terus tempat tinggalnya di mana. Nah, itu yang memang perlu. Nah, itu sedikit basa-basi perihal analisa di akad murabahan sih. Kita next seperti ini. Kalau yang kita praktekkan seperti ini, jadi Bapak Ibu. Jadi memang kita benar-benar beli barangnya. Terus ya itu tadi, kalau nggak jadi, dari sekian akad yang kami lakukan, alhamdulillah belum pernah ada yang gagal, maksudnya dijual dengan yang peminta, yang mengajukan pembelian. Nah, seperti ini, nggih. Kita langsung ke perbedaannya murabah dan konvensional. Jadi kalau konvensional akadnya pinjaman atau utang, kalau murabah itu jual beli, kalau konvensional objeknya uang, kalau murabah barang. Nah, kalau konvensional keuntungannya nanti dari suku bunga BI yang bisa berubah-berubah setiap saat. Tapi kalau murabah keuntungannya dari harga jual telah disepakati di akad dan tidak bisa dirubah. Jadi misalnya kita sudah jual beli barang nih yang seperti yang saya tadi sampaikan, beli jual HP 3 juta, kita jual 3.500.000. Nah, itu ya sudah, keuntungannya ya sudah 3.500.000 tersebut. Tidak bisa kita apa namanya naikkan lagi secara akad. Nah, itu kalau di syariat. Jadi tidak boleh kita menyesuaikan dengan bunga BI. Wah, ini harus apa namanya naik nih, inflasi nih, deflasi nih, wah harus disesuaikan. Nah, itu kita tidak bisa. Ya sudah, akadnya terus eh, seperti itu. Nah, misalnya ada yang tanya, gimana dengan yang apa namanya, misal diskon mas ini. Nah, kalau diskon masih boleh, Pak. Diskon itu dalam arti diskon misalnya pembelinya mau melunasi sebelum jatuh tempo, nah itu boleh. Nah, perhitungan diskonnya itu nanti bisa kita bahas. Nah, denda ada kalau murabah, kalau kami lebih condong ke tidak ada. Karena yang agak kami apa namanya tanda tanyakan itu sering banget kalau seingat saya denda itu nanti posnya masuk ke pendapatan sosial. Nah, itu yang jadi pertanyaan lah. Kalau misalnya ini itu dimasukkan ke pendapatan lain-lain atau sosial sebenarnya loh kenapa kalau ini halal kenapa nggak dimasukkan ke pendapatan pendapatan juga nah itu yang jadi pertanyaan sebenarnya tapi ini kembali lagi bahwa ini opini kami pribadi nah karena itu kami menghindari itu kami tidak apa namanya melakukan denda tapi bisa untuk biar apa namanya kita keuntungan juga maksimal biasanya kita up harganya memang dari biasanya alhamdulillah karena ya itu tadi koperasi yang kami bentuk itu diawali dari komunitas yang sudah teredukasi. Jadi ketika mereka melihat harganya pun misalnya lebih mahal dari yang ada
di pasaran, maksudnya dengan teman-teman di konvensional. Wah, ini kok ini mereka tidak terlalu tanya. Yang jadi pertanyaan dari mereka adalah apakah akadnya ini syariah atau enggak. Itu selesai. Jadi mau sedikit apa tinggi ternyata saya bisa bayar gak ada masalah, Mas. Jadi yang penting kami akadnya benar-benar syari. Itu yang jadi alhamdulillah jadi mempermudah jalannya koperasi yang kemarin saya pegang. Oke, kita next. Nah, ini alur yang seperti tadi, C. Alur murabaha. Jadi misalnya seperti ini case-nya, kita langsung ke case pengajuan pembelian. Nasabah mengajukan pembelian mobil kredit senilai 100 juta selama 5 tahun dengan DP 10 juta. Jadi kalau di case kami sering banget, bukan sering banget, di apa namanya, di prakteknya kami secara ketentuan manajemen pengajuan harus ada DP. Jadi tidak ada namanya 0 DP kalau di kami, karena DP itu juga kami sambil menganalisa karakternya dan kapasitinya si calon pembeli. Kalau di kami seperti itu dulu. Nah, oke, setelah pengajuan kita analisa beliaunya layak untuk dibiayai. Nah, banknya beli barang atau kalau di sini koperasi ya. Banknya beli barang yang diminta, harga perolehannya 100 juta. Kemudian kita tawarkan terlebih dahulu harga jualnya nanti 5 tahun. Jadi nanti misalnya harganya 160 juta, sehingga nanti jatuhnya keuntungannya 12 juta per tahun. Nah, kalau nanti akad eh, calon pembelinya sudah setuju, walaupun kita belum ada barang, nah itu baru kita beli barangnya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sebelum kita beli barangnya untuk dijual itu sudah ada deal-dealan harga. Artinya acuannya nanti boleh ketika misalnya Mas boleh ketika sudah beli barangnya apakah bisa terjadi nego harga lagi? Ya bisa. Gak ada masalah. Yang penting ya memang itu tadi. Ketika akad sudah selesai satu harga ya sudah satu harga. Tidak boleh dibeda-bedakan lagi kecuali ada diskon. Kalau denda kita tidak boleh. Itu seperti itu. Jadi kalau yang ketiga di tahap yang ketiga pembeli setuju dan melakukan akad jual beli dengan bank. Jadi harga 160 juta eh, dikurangi DP DP 10 juta apa namanya DP 10 juta maka sisa piutangnya sebentar Bapak Ibu. Kepencet sisa piutangnya 150 juta nah dibagi dengan eh, bulan berarti kalau 5 tahun ya ini kayaknya seperti ini 5 tahun. Nggih, 5 tahun 150 juta dibagi 60 jatuhnya 2,5 juta seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti angsurannya nanti setelah ini nanti akan kita bahas kalau ketika ada DP, kemudian ada angsuran eh, secara akuntingnya itu bagaimana sih? Karena dari sini ini kan sebenarnya yang akan sangat krusial mempengaruhi laporan keuangannya lembaganya Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Nah, ini akun yang biasanya digunakan untuk lembaga atau institusi keuangan syariah yang dipakai. Jadi di neraca ada 5. Kas, persediaan, piutang murabah atau dagang, margin ditangguhkan. Margin ditangguhkan ini akun kontranya piutang murabah sih Bapak Ibu. Jadi istilahnya marginnya nanti masuk di sini, margin yang belum dibayar. Jadi nanti gambarannya ketika ada yang dibayar, marginnya ini ada yang diakui. Jadi kontra, jadi seperti apa namanya depresiasi, akumulasi depresiasinya. Jadi pasti minus karena akun kontra. Jadi nantinya itu akan eh, berkurang sedikit demi sedikit ketika ada pembayaran piutang, piutangnya berkurang, marginnya diakui sebagai eh, pendapatan. Nah, kurang lebihnya seperti itu nanti arahnya. Nah, kalau laporan laba rugi ada dua, yaitu pendapatan margin murabah atau diskonnya murabah nanti itu bisa. Jadi dua itu yang akan sering dipakai. Karena nanti laba ruginya beda nih Bapak Ibu. Mestinya mungkin Bapak Ibu sudah ada yang melaksanakan prakteknya. Jadi kalau di
laporan keuangan syariah kan yang masuk itu memang kita jual beli barang, tapi yang masuk di situ kan nitunya, Bapak Ibu, marginnya aja. Nggak ada namanya HPP dan lain-lain kan nggak ada. Oke, next. Nah, ini kita beli barangnya nih, seperti yang tadi yang pertama. Contoh kasus yang pertama, bank atau lembaga membeli barang, maka jurnal yang dibentuk adalah persediaan kas. Jadi, kan karena kita kan jual beli barang, Pak. Jadi, eh, kita ngeluarin kas, persediaannya berkurang, kasnya berkurang, persediaannya nambah 100 juta. Jadi, persediaannya masuk ke, eh, mobilnya jadi persediaannya koperasi. Nah, pertanyaannya, eh, apa namanya? Apakah ini dipraktekkan? Ya, kita praktekkan, Pak. Jadi ketika kalau kita pakai, alhamdulillah aplikasi yang dipakai koperasi saya yang lama itu ketika admin saya beli barang itu dia langsung ada form pembelian barang. Jadi beli barangnya berapa, nanti Mas ngeluarin uangnya dari kas yang mana. Karena kan ada juga kas bank, kas ini. Nah, ini kita kan prakteknya pakai kas satu kas dulu aja. Jadi akhirnya masuk jadi persediaan seperti itu. Karena kalau yang seperti tadi saya sebutkan di awal, kita tidak pakai akad wakalah, Bapak Ibu. Jadi apa namanya, tidak ada, mungkin nanti nextnya apa namanya tidak akan ada kalau kita pakai akad wakalah di sini. Nanti jatuhnya di akun yang lain kalau ada akad wakalah. Tapi kalau kita ini benar-benar jual beli barang, jadi memang barangnya masuk ke persediaan terlebih dahulu. Jadi nanti di neraca itu kelihatan kalau ada angka persediaan berarti ada yang belum diakatkan, Pak. Diakatkan, Pak. Jadi seperti itu. Jadi itu waktu saya megang itu juga sebagai satu barometer kalau misalnya di angka neraca ada apa namanya? Karena fast moving kan, Pak, sebenarnya kita ini. Karena kan kita baru beli ketika ada pengajuan baru beli ya kita langsung jual. Kalau di angka neraca itu ada angka persediaan berarti ada yang belum diakatkan. Nah, itu kita bisa tanya ke tim loh. Ini kenapa kok belum diakatkan? Jadi itu juga salah satu barometer kita untuk ke tim bahwa ya harus cepat. Karena kita kemarin juga pernah case Kodorullah si pembelinya ini dinasnya di Pertamina Balikpapan atau Banjarmasin saya lupa. Nah, mobil ngendon sekitar hampir 1 bulan. Eh, saya tanyain tim, anu Pak masih belum pulang pulang ke Surabaya. Jadi koperasi yang saya pegang domisilinya di Surabaya Pak, dekat Bungurasi. Waduh lah, terus ini gimana ini? Nah, ya saya telepon beliaunya kapan bisa pulang. Kayaknya dalam waktu dekat belum bisa pulang karena waktu itu kita beli barangnya berdekatan. Maksudnya gini, beliaunya kadung terlanjur pulang ke Balikpapan. Ketika kita beli, beliaunya terlanjur pulang karena sudah beli tiket dan lain-lainnya untuk dinas. Nah, kita minta untuk eh, perwakilan akad dengan beliaunya. Beliaunya cuma tidak mau karena beliaunya kepingin sendiri yang akad. Nah, kita kemarin terus solusinya gimana ini? Nah, kalau takubut serah terima barangnya boleh diwakilkan, tapi akadnya beliaunya minta akad sendiri. Nah, kita tanya ke Ustadz Pembina, Ustadz ini gimana solusinya? Gimana, boleh nggak misalnya kita akad virtual dengan beliaunya dengan menunjukkan barangnya? Nah, alhamdulillah waktu itu beliaunya membolehkan dan dokumennya ya kita sampai kirim ke sana untuk ditandatangani. Alhamdulillah dikirim bare ya sudah kita jalan dengan seperti itu waktu itu. Takobut kita serahkan ke istrinya kalau tidak salah, seingat saya. Oke, kita next. Nah, nanti neracanya seperti ini Bapak Ibu. Kita anggap misalnya tadi modalnya koperasinya ada 100 juta. Nah, awalnya nanti tadi yang kasnya 150 kan akhirnya pindah jadi persediaan dulu. Karena mobilnya masih belum kita akadkan nih. Tapi uang kita sudah berpindah jadi aset yang akan kita jual belikan. Seperti itu. Nah, kalau ini kita kalau sudah akad. Nah, ketika pembeli akad barang 100 juta, kita jual dengan harga 160 juta, maka
akad yang timbul di jurnalnya akan seperti ini, Bapak. Jadi akan timbul piutang dagang 160 juta, persediaannya itu kita apa namanya kita kredit, kita hapuskan karena kan barangnya keluar nih. Nah, ada margin yang tadi saya sebutkan akun kontranya piutang margin yang ditanggungan 60 juta. Jadi nanti di sini nanti akan berubah. Nanti di akun margin ini nanti akan ada nilainya dan piutangnya ada nilainya, Pak. Jadi kita kembali yang ke depan. Nah, kemudian setelah akad nih. Nah, kemudian setelah akad pembeli memberikan DP sebesar 10 juta, maka jurnalnya adalah tentu kas piutang dagang, Pak. Jadi apa namanya? Piutang dagangnya berkurang 10 juta, kita dapat kas 10 juta. Next. Nah, seperti ini. Ini kita masih belum bahas marginnya yang diakui ya. Jadi neracanya nanti seperti ini. Kalau akad ya, akad dulu ya. Jadi 160 juta, margin yang ditangguhkan 60 juta. Karena ini belum ada DP, kasnya belum nambah, tapi kan total aset sama. Bapak Ibu. Jadi akun kontranya ini untuk menunjukkan bahwa ini marginnya memang belum bisa diakui karena belum ada pembayaran. Jadi seperti itu. Tapi kita punya aset piutang yang bisa kita tagih apabila dibayar. Ini nanti bisa masuk ke marginnya ini akan baru bisa kita akui ke laba rugi. Singkatnya seperti itu. Kemudian next. Nah, kemudian neraca akan berubah seperti ini ketika ada pembayaran DP sebesar 10 juta. Kasnya dari tadi yang 50 jadi 60, piutangnya piutangnya akhirnya berkurang jadi 160, 150. Nah, ini kita belum bahas marginnya, Pak ya. Jadi marginnya kita belum diakui. Nah, jadi posisi neracanya seperti ini nanti jatuhnya. Nah, ini pertanyaannya karena apa itu ada angka 60 juta di akun margin ditangguhkan dan itu mengurangi nilai piutang dagang. Jawabannya karena pengakuan keuntungan hanya ada pada saat ada angsuran masuk. Sehingga dari penampungan akun kontra margin ditangguhkan tersebut akan perlahan-lahan diakui ke akun pendapatan margin ketika ada angsuran. Nah, case-nya misalnya seperti yang di sini Pak ya. Misalnya terus beliaunya mau bayar langsung 160 juta ya. Langsung aja Pak diakui jadi pendapatan. Jadi seperti itu sebenarnya. Tapi karena ini angsuran, jadi pasti apa namanya marginnya kita akui secara proporsional. Nah, soal DP ini ada dua versi, Bapak. Kalau DP itu apakah mengandung margin ataukah hanya mengurangi piutang itu? Nah, monggo nanti itu kita secara PSHK-nya belum diatur karena waktu itu pernah kami diskusi sama apa namanya tim perumus regulasi di akuntansi syariahnya itu belum diatur sedemikian rupa. Maksudnya, oh ini tidak boleh DP mengandung sebagian margin itu tidak boleh. Oh kalau ini, tapi yang dicontohkan di SHK itu memang kalau tidak salah margin baru diakui ketika cicilan pertama. Nah tapi sebenarnya kan kita ke DP ini sebenarnya sudah ada margin yang diakui juga sebenarnya Pak, karena sudah dianggap sebenarnya cicilan juga. Nah, itu tinggal bergantung mana yang mau kita pakai. Kalau kemarin saya memutuskan ketika ada DP 10 juta ini, itu kita ada margin di depan. Kita akui marginnya juga. Kenapa? Karena itu berbanding lurus sama risikonya, Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya ini apa namanya tim dapat dapat orang yang bisa DP waktu itu kalau nggak salah seingat saya kita ada akad beliaunya beli Hyundai Santa Fe harga sekitar 450, terus apa namanya DP-nya sekitar 370 atau 300 berapa sekian itu. Nah, itu kan sebenarnya kalau menurut kami itu prestasi juga dari tim. Berarti tim bisa dapat DP yang bahkan lebih dari setengahnya. Karena kenapa? Berarti resikonya piutangnya selesai kan berkurang, Pak. Jadi itu kita sampaikan ke pengurus dan alhamdulillah pengurus setuju. Jadi marginnya kita karena memang DP-nya agak besar di awal, jadi ya marginnya ya juga besar juga kita akui di awal karena berbanding lurus sama risikonya.
Seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu kalau nggak salah akad Hyundai Santa Fe mungkin sekitar 1 atau 2 tahun. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi tinggal sebenarnya mau pakai yang mana. Nah, kalau yang kami praktekkan DP-nya sudah mengandung margin. Oh, nggih. Bapak Ibu juga kalau misalnya ada pertanyaan monggo bisa langsung di chat juga seperti apa namanya Pak Chandra tadi karena Qadarullah memang saat ini hari ini saya single fighter biasanya sama dengan partner cuma Qadarullah memang ada berhalangan. Jadi monggo Saya bisa. hadir loh Pak. Oh, hadir ternyata. Masya Allah. Soalnya ndak ada ini, ndak ada konfirmasi soalnya. Ini tadi. Pak Oni, sehat Pak Oni. Alhamdulillah bikhairin. Masya Allah. Ngapunten Pak, soalnya takutnya ndak ada konfirmasi Ya. apa namanya. Nggak saya japri ya tadi Pak Oni. Saya sambil di tempatnya apa?